Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Kita masuk ke al-aslu as-sadis, pokok yang ke-6. Dari 6 pokok ini yang terakhir ya. Yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Apa itu at-tasfiyah? At-tasfiyah itu artinya membersihkan. Maksudnya bagaimana? Itu membersihkan Islam dari berbagai macam kotoran-kotorannya. Membersihkan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, membersihkan ibadah dari berbagai macam praktek-praktek yang tidak ada contohnya di Rasulullah SAW. Membersihkan tafsir dari penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Membersihkan hadis dari hadis-hadis yang palsu, yang dhaif. Demikian pula semua sisi-sisinya kita bersihkan. Karena kotoran-kotoran yang mengotori akidah, ibadah itu yang merusak Islam. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Islam itu terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Yang masuk surga berapa? 1. Yang masuk neraka berapa? 72. Berarti itu menunjukkan Pak, bahwa pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu banyak Pak. Maka dari itulah penting di sini kita Pak untuk melakukan tasfiyah, pembersihan. Ya. Kemudian tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pembinaan. Itu pembinaan di atas akidah yang benar. Di atas ibadah yang sahih. Di atas akhlak dan muamalah yang sesuai dengan syariat. Nah ini dia tasfiyah dan tarbiyah. Kita baca kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, "Idza tabayyana anna rif'atal ummati marhunatun bil ilmi wal amal wa anna al ummata qad ikhtalafat fihima ikhtilafan katsira wa annahu qad aliqa bil islam ma laysa minhu wa annahu la sabila ila takhallusi min adh-dhulli al madrub alaina min qurunin illa biruju'i ila dinis sahih." Kata beliau, apabila telah jelas kepada kita bahwa kejayaan Islam itu hanya dengan 2. Yang pertama ilmu, yang kedua dengan amal. Dengan 2 inilah Islam menjadi jaya. Mana dalilnya? Yaitu surat As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Al-huda, yaitu ilmu. Wa dinil haq, yaitu amal. Untuk apa? Untuk Allah menangkan di atas seluruh agama. Berarti Pak, itu menunjukkan selama kaum muslimin melakukan 2 ini, ilmu dan amal. Selama itu pula Allah akan berikan kejayaan kepada mereka. Tapi ketika kaum muslimin meninggalkan 2 ini, gak mau nuntut ilmu, gak mau mengamalkan,
maka pada waktu itu Allah pasti akan hinakan kaum muslimin. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, dan bahwasanya umat Islam ini berselisih dengan perselisihan yang banyak. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Qadariyah. Ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu ternyata banyak sekali, Pak, dan sudah dibahas oleh para ulama. Abdul Hasan Al-Asy'ari punya kitab yang berjudul Maqalat Islamiyin, 3 jilid. Abdul Hasan Al-Asy'ari di situ menyebutkan, Pak, tentang pemikiran-pemikiran setiap kelompok. Khawarij ternyata pecah-pecah lagi. Syiah pecah-pecah lagi. Demikian pula Murji'ah pecah-pecah lagi. Setiap kelompok pecah-pecah lagi, subhanallah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya akhi, ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita bersungguh-sungguh mencari yang benar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih umat Islam harus berpecah belah? Bukankah perpecahan itu sesuatu yang dibenci oleh Allah? Kita katakan betul. Allah benci perpecahan. Allah melarang kita berpecah belah. Tapi Allah mentakdirkan umat Islam akan berpecah belah. Karena setiap takdir Allah itu tidak lepas dari hikmah. Mungkin ada yang bertanya, apa hikmah umat Islam berpecah belah, Pak? Hikmahnya agar terlihat siapa yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Akan terlihat dengan adanya perpecahan, Pak, antara pengikut hawa nafsu dengan pengikut wahyu. Antara orang yang lebih mengedepankan akal dan yang lebih mengedepankan dalil. Dari situ akan terpilah, Pak, dengan adanya perpecahan itu, saudaraku seiman. Makanya ya ketika kita umat Islam berpecah belah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita cari jalan yang disebutkan oleh Rasulullah, satu yang masuk surga itu. Yaitu yang Rasulullah dan para sahabatnya pegang. Saudaraku seiman. Kata beliau bahwasanya kita tidak mungkin bisa lepas dari kehinaan yang sekarang kita rasakan, kecuali dengan cara kembali kepada agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sibuk dengan jual beli inah, apa itu jual beli inah? Itu Pak, riba. Ya. Dan kalian mengambil ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan. Waraditum bizar', dan kalian ridho dengan tanaman, maksudnya sibuk dengan pertanian. Ya. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Maka Allah akan kuasakan kepada kalian apa? Kehinaan. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tuh lihat. Artinya selama kaum muslimin, Pak, nggak mau mengamalkan agamanya, cuek sama agamanya, selama itu Allah akan terus berikan kehinaan. Tapi ketika kaum muslimin sudah mau kembali lagi kepada agamanya, mau mempelajarinya, mengkajinya, mendalaminya, mengamalkannya, maka pada waktu itu Allah akan angkat mereka dari kehinaan itu. Makanya penting di zaman sekarang ini, Pak, kita sebarkan ilmu, ya,
Sibukkan dengan belajar Al-Quran, tafsir, belajar hadis dan syarahnya. Jangan sibuk TikTokan. Zaman sekarang ini banyak kita itu habis waktunya buat apa? Media sosial masalahnya. Facebook, Instagram, apalagi Pak, TikTok. Akhirnya apa? Waktunya nggak berkah. Ya. Mau baca kitab tafsir, malas. Mau baca kitab hadis, nggak ada semangat. Tapi kalau nonton YouTube, bisa berjam-jam. Ya, seperti inilah Pak, keadaan kaum muslimin di zaman sekarang Pak. Ya. Maka dari itulah ya akhi, ketika antum lebih sibuk dengan ilmu, maka itu wallah, antum termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Ya. Kata beliau wajib al-musara'ah ila tahqiqi ma yarfa'u anna dhul. Berarti kewajiban kita apa? Segera ya untuk merealisasikan sesuatu yang menyebabkan Islam itu jaya. Itu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kita mengkaji. Ya, sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari, Pak? Sudahkah kita mempelajari tafsir Ibnu Katsir? Ilmu ini sangat banyak sekali. Tapi subhanallah ya, memang beda. Di zaman dulu, ketika transportasi susah, di zaman Imam Ahmad dulu, di zaman para ulama terdahulu, salaf terdahulu ya, transportasi itu tidak semudah sekarang, Pak. Tapi masalahnya kenapa di zaman dulu itu lebih barokah, Pak? Karena semangat mereka menuntut ilmunya luar biasa. Sekarang transportasi mudah. Semua dimudahkan Allah. Yang nggak ada sekarang itu semangatnya. Lemah semangatnya. Di HP kita itu, antum punya Android tuh ya, capek tuh. Kalau antum buka itu Play Store itu Pak, banyak kitab-kitab ulama yang ada di situ. Yang bisa kita baca. Tapi aneh, itu malah ditinggalin. Karena kita tidak merasa cinta kepada ilmu masalahnya Pak. Kita tidak merasa nikmat ketika baca kitab ilmu Pak. Karena dikalahkan kenikmatannya oleh nonton. Itu yang jadi masalah, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kata beliau, penting kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh dan 3 generasi. Wa idza qadim taddat yadu tahrif ila safa'il Islam hatta lawathathu. Di mana kata beliau perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam ilmu-ilmu Islam ini sudah mengotori Islam. Tafsir antum ya kalau baca sembarangan kitab tafsir bisa tersesat antum. Antum misalnya baca tafsirnya Fakhrur Razi. Fakhrur Razi itu akidahnya ya Mu'tazilah. Di mana tafsirnya itu memang murni betul-betul dengan akal. Fakhrur Razi kan punya kaidah apa? Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal, ima ditolak atau ditakwil. Itu keyakinan siapa? Fakhrur Razi. Menurut dia, dalil Al-Quran hadis itu sifatnya masih dhanni, dugaan. Kalau dalil akli itu sifatnya qat'i, pasti katanya. Sehingga kalau bertabrakan antara akal dengan dalil, wajib didahulukan akal. Bayangkan Pak, ini kaidah syaitan. Ya. Kalau kita Ahlussunnah punya keyakinan, kalau bertabrakan antara dalil dengan akal, wajib didahulukan mana? Dalil. Selama dalilnya sahih.
Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula tafsir batiniyah. Tahu kan tafsir batiniyah, Pak? Jadi orang-orang batiniyah ini punya keyakinan Al-Quran itu ada dua makna. Makna yang tampak dan makna yang batin. Iya. Yang ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu katanya itu makna tampak semua. Makna batinnya hanya imam mereka yang tahu. Dengan cara itulah mereka mengotak-atik Al-Quran sesuai dengan apa? Pendapat mereka. Lalu mengklaim ini tafsir yang batin. Rusak jadinya, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula tafsir Syiah dan banyak lagi pemikiran-pemikiran yang lainnya ya akhal Islam. Kata beliau, kanat tasfiyatuhu min kulli dakhilin min aujabil wajibat. Berarti membersihkan Islam dari kotoran-kotorannya ini kewajiban yang paling wajib. Bagaimana kita bisa membersihkan kalau kita tidak menuntut ilmu? Maka kewajiban kita untuk menuntut ilmu, Pak, supaya kita bisa memilah dan memilih, membersihkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini. Ya. Madam al-haqqul ladzi ba'atsallahu bihi nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam madmunul baqa ila yaumin tubaddal ardu was samawat. Selama kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sudah dijamin oleh Allah sampai hari kiamat. Berarti selama itu pula kita harus mencari kebenaran. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran dijaga nggak sama Allah, Pak? Dijaga. Mana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Berarti Allah sudah berjanji tidak untuk menjaga Al-Quran. Sudah berjanji. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis dijaga sama Allah. Hadis termasuk yang dijaga, Pak. Kenapa? Karena hadis itu yang menjelaskan Al-Quran. Kalau Al-Quran dijaga oleh Allah, pastilah penjelasnya pun akan dijaga oleh Allah. Berarti ya akhal Islam saudaraku seiman, kalau itu sudah dijaga oleh Allah, akan terus ada nggak sampai hari kiamat? Akan terus ada. Berarti kewajiban kita apa dong? Kewajiban kita untuk terus mempelajari, Pak. Iya. Cuma masalahnya ketika ilmu kita sedikit, syubhat banyak, susah kita jadinya melihat kebenaran, tuh, Pak. Sudahlah kita menuntut ilmunya males, sudah gitu sering nonton atau sering buka website yang abu-abu, akhirnya syubhat masuk ke hati kita, akhirnya kita semakin sulit melihat jalan kebenaran itu. Makanya kalau kita ingin selamat, Pak, jangan dulu sibuk sama syubhat. Sibukkan dulu dengan ilmu dulu deh. Pelajari Quran, pelajari hadis sesuai pemahaman salafus saleh, rujuk kita para ulama. Adapun kita sibuk ngikutin syubhat dengan mungkin niatnya pengen bantah, padahal kita tidak mampu membantah. Akhirnya syubhat malah masuk ke hati kita. Ini bahaya, saudaraku sekalian. Wa idza dabbat tahrif ila qaum wa syahhat manahijuhum an tasfiyah asabathum hayrah la yufarriquna ma'aha baina halalin wa haram. Kata beliau, ketika penyimpangan atau perubahan itu telah masuk kepada suatu kaum, ya, dan manhaj mereka pun ternyata tidak ada keinginan untuk membersihkan dari syubhat, saat itu pasti mereka akan kebingungan, Pak. Kebingungan.
Kalau ada orang berkata begini Pak ke antum, udahlah jangan merasa paling benar sendiri. Orang yang ngomong ini sebetulnya sedang kebingungan Pak. Iya, sebab kalau dia nggak bingung dan tahu tentang kebenaran, nggak mungkin ngomong begitu. Iya tidak Pak? Iya, karena merasa benar itu sifat manusiawi Pak. Hatta Fir'aun pun ngerasa dirinya benar. Ada nggak orang yang merasa paling sesat sendiri? Hah? Ada? Nggak ada. Fir'aun saja berkata apa dalam surat Ghafir? Qala Fir'aunu ya uh, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Loh, yang ngomong Fir'aun. Merasa dirinya di atas kebenaran. Maka dari itu ya akhwat Islam, ya, supaya manusia itu tidak kebingungan, wajib kita untuk jelaskan dengan dalil, hujah. Agama kita ini jelas kok. Dalilnya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Berbeda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah menjadikan perkataan ulamanya sebagai dalil. Ya. Terus mereka berhujah, wajib ngikutin ulama. Kita katakan betul, tapi ulama bukan dalil. Kita ikuti ulama kalau sesuai dengan apa? Dalil. Ulama itu bukan dalil. Ulama itu wajib ngikutin dalil. Itu kaidah yang harus kita tanamkan pada diri-diri kita. Kalau ulama sudah jadikan dalil, dianggap ucapannya itu sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh ditolak, khalas, Pak. Sementara ulama kita lihat berbeda pendapat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Muslim meriwayatkan dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i bahwa Rasulullah SAW berkhutbah suatu hari. Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah, sesungguhnya Rabbku memerintahkan aku untuk mengajarkan kalian apa-apa yang kalian tidak tahu, yang kalian jahil padanya. Dari ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Ya, Rasulullah SAW disuruh oleh Allah mengajarkan umatnya hal-hal yang tidak diketahui oleh mereka, Pak. Dan pewaris para nabi siapa, Pak? Para ulama. Kata Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Maka para ulamanya yang wajib menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran yang mereka tahu, yang Allah ajarkan kepada mereka. Makanya para ulama tidak boleh diam. Para ulama wajib membantah syubhat. Para ulama wajib menjelaskan ini hak, ini batil, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Harus. Dengan cara seperti itu orang akan apa? Paham mana jalan kebenaran, mana jalan apa? Kebatilan. Ya. Kullu malin nahaltuhu abdan halal. Setiap harta yang aku berikan kepada hamba itu halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, di atas tauhid. Wa innahum atathum syayatin. Lalu setan pun mendatangi mereka. Fajtalathum an dinihim. Lalu setan pun menyimpangkan mereka dari agama mereka. Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan setan pun mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan kepada mereka. Wa amarathum an yusyriku bi.
Dan setan pun menyuruh mereka untuk mempersekutukan aku. Malam unzil bihi sultana, padahal aku tidak menurunkan ilmunya padanya. Wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum. Dan sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi dan Allah pun benci kepada mereka. Arabahum wa ajamahum, baik orang Arabnya maupun selain Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi inilah Pak, Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita tentang kebenaran. Dan alhamdulillah Pak, semua kebenaran sudah dijelaskan gak sama Rasulullah? Sudah. Apa kata Rasulullah? Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad bujina lakum. Oh, kama. Tidak tersisa sedikit pun ya amalan atau sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga. Tidak pula sesuatu yang menyebabkan kalian masuk neraka. Kecuali sudah dijelaskan, semua sudah dijelaskan. Berarti Rasulullah sudah menjelaskan semuanya, Pak. Kata Rasulullah, "Fataraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha wa naharuha sawa." Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih. Malam dan siangnya itu sama. Rasulullah sudah menjelaskan semuanya, saudaraku seiman. Kewajiban kita tinggal pelajari, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Walamma kanatil jahiliyah ala hadzal wasfi alladhi fil hadits, ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mukhallisan laha dinaha minasyawaib." Ya, ketika di masa jahiliyah itu sebagaimana disifati oleh hadis tersebut, Pak. Ketika Rasulullah SAW sebelum diutus, itu bumi dipenuhi dengan apa? Kejahilan. Bumi dipenuhi dengan kesyirikan. Ketika Rasulullah sebelum diutus, maka Rasul pun kemudian diutus di kota Mekah mendakwakan apa? Tauhid. Iya. Maka Allah pun mengutus Rasulullah SAW untuk membersihkan kembali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa murabbiyan laha al-Islam alladzi tabahu laha rabbuha. Dan beliau pun mentarbiyah, membina mereka di atas apa? Islam yang Allah ridhai, Pak. Makanya Rasulullah SAW melakukan dua perkara ini, tasfiyah dan apa? Tarbiyah. Rasulullah SAW mendakwakan tauhid tidak, Pak? Dakwakan tauhid. Dijelaskan. Itu yang pertama kali Rasul jelaskan kepada kaum musyrikin. Ya. Dan semua nabi seperti itu. Mendakwakan tauhid, menjelaskan kepada mereka bahaya syirik. Demikian pula kita harusnya seperti itu, akhi. Jelaskan. Ini tauhid, ini syirik. Pahamkan mana tauhid, mana syirik. Jelaskan, ini sunnah, ini bid'ah. Jelaskan. Sibukkan menunjuki umat kepada ini. Jangan sibukin tahdir sana, sahaya sini. Umat masih banyak yang gak paham. Ini sibuk tahdir sana, tahdir sini. Akhirnya tahdirkan tujuannya mulia harusnya. Ya, untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan lah, ini malah membuat orang lari. Sementara di zaman kita ini, tetangga aja nggak paham sholat, ya. Tetangga kita aja nggak sholat, diem, kok sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya kalau kita perhatikan di zaman sekarang, Pak, ya, bukan pada tempatnya dan bahkan tidak menempatkan pada tempatnya yang semestinya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fi tauhid la yatarabbar mar'u alaihi saliman hatta yatakhalas min rawasibi syirk. Maka tauhid tidak akan selamat kecuali kalau kita jelaskan tentang syirik. Kalau kita sebatas bahas tauhid tapi tidak pernah bahas syirik, bagaimana akan selamat tauhid kita? Gak mungkin.
Kalau kita menjelaskan kepada manusia tentang sunnah, tapi tidak pernah bahas tentang bid'ah, bagaimana akan selamat dari kebid'ahan? Makanya, sebagaimana pernah kita sampaikan hadis Hudzaifah, kanan nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair, wa kuntu as'aluhu anisyar, makhafata an yudrikani. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah itu tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Karena aku takut jatuh kepada apa? Keburukan. Antum kalau cuma belajar tentang kebaikan aja, nggak pernah belajar tentang keburukan, antum tidak bisa paham mana baik, mana buruk, dan tidak bisa membedakan, Pak. Makanya itu penting. Kalau antum mempelajari tauhid, pelajari juga syirik supaya jelas. Kata penyair apa? Bididdi tatabayyanul asya. Dengan kebalikan sesuatu akan jelas sesuatu itu. Antum akan merasakan manis setelah antum merasakan kecut. Ketika ada buah yang kecut, ada buah yang manis, antum makan dulu yang kecut. Setelah itu antum makan yang mana? Yang manis. Kerasa banget manisnya, Pak. Demikian pula, ketika kita belajar tentang kebaikan, penting juga belajar tentang apa? Keburukan. Supaya kita bisa membedakan dan selamat. Kita belajar tentang sunnah, alhamdulillah. Tapi nggak pernah belajar tentang bid'ah. Khawatirnya kita jatuh kepada apa? Bid'ah. Makanya kita wajib belajar. Apa itu bid'ah? Apa kaidah-kaidahnya? Seperti apa itu bid'ah? Kenapa bid'ah itu dilarang dalam Islam? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fafi tasyri'i la yatarabbar mar'u alaihi saliman hatta yatakhallas minal bid'ah. Demikian pula di dalam pensyariatan tidak akan selamat kecuali dengan menjauhi bid'ah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap khutbah Jumat, Pak, mengingatkan itu. Apa? Setiap khutbah Jumat Rasul mengatakan apa, Pak? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bayangkan Rasulullah mengucapkan ini setiap khutbah Jumat, Pak. Dan di hari ini ahli bid'ah nggak ada yang berani mengucapkan ini, Pak. Kalau ada khotib Jumat mengucapkan ini disebut Wahabi, Pak. Iya. Soalnya karena ucapan ini menghancurkan kebid'ahan. Bayangkan setiap khutbah Jumat Rasulullah mengatakan itu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan itu kata Rasulullah apa? Bid'ah. Dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Kok bisa Rasulullah setiap khutbah Jumat menyampaikan itu untuk mengingatkan umatnya tentang bahaya bid'ah itu, Bang? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya antum melihat ucapan Nabi ini dihindari oleh banyak ahli bid'ah, takut mereka mengucapkan kata-kata ini. Karena sebetulnya kata-kata ini memang kayak godam buat mereka, Pak. Saudaraku seiman. Juga Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus oleh Allah dalam keadaan jaraknya dengan hari kiamat itu seperti ini. Artinya, ya, jarak diutusnya Rasul dengan hari kiamat itu dekat, Pak. Ya. Kalau itu di zaman Rasul, gimana zaman kita ya?
Kalau Rasulullah mengatakan aku diutus dalam keadaan jarak dengan hari kiamat seperti ini, gimana dengan kita? Udah mau kiamat, Pak. Segera sadar. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa khulasat hadhil qaidah, inti daripada kaidah ini, anha ta'ni taswiyatul Islam min kulli dakhil. Maksud kaidah ini yang keenam ini artinya membersihkan Islam dari segala sesuatu yang bisa merusak dan mengotorinya. Semua yang dimasukkan ke dalam Islam padahal bukan dari Islam sama sekali. Wa tarbiyatun nas ala hadzal aslil asil, lalu mentarbiyah manusia di atas akidah yang benar ini, yang bersih ini, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, jadi penting sekali Pak dalam dakwah itu tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah tadi sudah kita sebutkan. Iya. Kemudian beliau menyebutkan tentang kisah pertemuan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan salah satu pemimpin partai Islam di Aljazair. Iya. Di mana ya pemimpin partai Islam ini mengatakan kepada Syekh Albani apa? Kami, hai Syekh, akan menegakkan syariat Islam di Aljazair. Ya, ya partai Islam rata-rata tujuannya gitu kan, Pak. Ya, hatta di Indonesia pun juga partai-partai mengaku Islam tujuannya pengen begitu sih. Katanya tujuannya pengen menegakkan apa? Syariat Islam. Tapi pas sudah dapat kursi, boro-boro mikirin. Yang dipikirin jabatan. Apa kata pertanyaan Syekh kepada orang ini, Pak? Pemimpin partai ini. Kamu ingin menegakkan syariat Islam di negerimu? Apakah setiap orang yang bersamamu yakin bahwa Allah beristiwa di atas arsy? Pertanyaan ringan. Apakah setiap orang yang bersamamu itu yakin bahwa Allah beristiwa di atas arsy? Apa yang dia bilang? Ya aku berharap begitu. Kata Syekh Albani, jawaban kamu itu jawaban politik. Saya minta jawaban satu. Apakah semua pengikutmu yakin Allah berada di atas arsy? Makanya dia ngaku, enggak. Kata Syekh Albani, sudah cukup ini. Bagaimana kamu akan menegakkan syariat sementara pengikutmu saja ya tidak meyakini Allah berada di atas arsy? Gimana? Mana mungkin, Pak, Islam akan tegak di atas akidah yang rusak seperti ini? Ya. Di zaman Rasulullah, budak wanita ketika ditanya di mana Allah, jawabannya tepat. Dalam hadis riwayat Muslim ya, Rasul bertanya kepada seorang budak wanita gara-garanya majikannya nempeleng dia, Pak. Kesel sama budak wanitanya gara-garanya dia ditugaskan untuk jagain kambing-kambing, tahu-tahu hilang satu. Ya. Terus sama majikannya ditanya, mana kok hilang? Dibawa serigala. Kesel dia ditempeleng. Akhirnya nyesel dia datang ke Rasulullah SAW. Maka Rasul menganggap ini besar. Akhirnya si orang itu berkata, bagaimana kalau aku merdekakan saja budakku ini ya Rasulullah? Coba bawa ke sini, kata Rasulullah. Dibawa budak wanita itu ke Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, di mana Allah? Qalat fis sama, di langit. Siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Apa kata Rasulullah? A'tiqha fa inna mu'minah. Merdekakan dia. Dia seorang mukmin. Dia seorang wanita mukminah. Masya Allah. Sementara zaman sekarang banyak profesor doktor ditanya di mana Allah, jawabannya kemana-mana, Pak. Kelarnya profesor, ditanya Allah di mana, ada yang bilang di hati, ada yang bilang di mana-mana. Ya subhanallah, saudaraku seiman. Jadi jangan berhayal Islam akan menang kalau kaum muslimin masih apa? Ya,
rusak akidahnya seperti itu. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadha soal tafriduhu qaidatut tasfiyah wa tarbiyah. Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Albani rahimahullah ini. Ya. Menunjukkan kepada tasfiyah dan tarbiyah. Allati adaku mizanin tu'rafu bid'awat. Ya. Sebab itulah yang menjadi parameter Pak, setiap dakwah sekarang. Kita lihat. Dakwah-dakwah sekarang ini Pak. Apakah mereka memperhatikan akidah tauhid, akidah yang benar apa enggak? Atau cuma sebatas dakwah saja? Karena banyak ya di zaman sekarang itu seperti itu, Pak. Banyak ya gerakan-gerakan dakwah itu enggak peduli sama syirik, enggak peduli, Pak. Enggak memperdulikan tauhid, syirik, enggak peduli dengan sunnah, bid'ah, bahkan menganggap katanya berbicara tentang syirik, berbicara tentang bid'ah itu memecah belah umat katanya. Akhirnya mereka menghindari pembicaraan itu, nggak mau. Ya, kayak apa itu Pak tuh? Jamaah yang suka bawa kompor itu Pak. Ya, jamaah tamblag yang bawa kompor ke masjid. Dia 7 hari, 40 hari. Pembahasannya cuma sebatas fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal. Karena mereka tidak ada ingkarul mungkar. Ya. Makanya memang Pak, dakwah kepada tauhid berat Pak, berat. Karena harus menghadapi banyak umat yang ternyata masih berbuat kesyirikan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi itu jihad. Jihad kita yang terbesar sekarang itu apa? Ya, membahas tentang tauhid dan mengingatkan manusia tentang bahaya syirik. Jihad itu Pak. Menjelaskan tentang ini sunnah, ini bid'ah dan membantah berbagai macam kebid'ahan. Penting itu Pak. Itu termasuk jihad yang besar zaman sekarang ini Pak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah ini saudaraku, jadi penting kita untuk ya membangun dakwah ini dengan tasfiyah dan apa? At-tarbiyah. Kaji kitab-kitab ulama, Pak. Kaji kitab-kitab akidah yang dibahas oleh para ulama terdahulu. Banyak kok, Pak. Alhamdulillah. Kitanya aja yang nggak bisa bahasa Arab, banyak gak paham. Kitab-kitab di zaman dulu itu, ya di zaman salafus soleh banyak Pak. Imam Ahmad punya kitab Aslus Sunnah. Imam Al-Ajuri punya kitab Asyariah. Anaknya Imam Ahmad punya kitab apa? Ya, As-Sunnah. Muridnya Imam Syafi'i namanya Al-Muzani. Imam Al-Muzani menulis kitab tentang akidah namanya Syarhus Sunnah. Ya. Banyak sekali, ratusan, Pak. Dan yang kitab-kitab seperti ini yang kita bacakan, kita jelaskan kepada umat supaya orang paham tentang akidah yang benar. Ya, karena masalahnya ahli bid'ah pun juga membacakan kitab-kitab ulama-ulama bid'ah mereka itu, Pak, kepada umat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, belum masuk isya kan? Belum. Udah. Udah. Apakah seorang muslim bisa dikatakan bakhil jika untuk alat olahraga dibeli namun jarang beli kitab? Kenapa? Kok bisa gitu ya, Pak ya? Kalau buat olahraga sehat badan dibeli, tapi buat sehat hati nggak dibeli. Padahal kitab itu untuk kesehatan apa? Hatinya. Untuk makanan badan dibeli, tapi makanan hati boro-boro diperhatikan. Padahal ilmu itu makanan hatinya. Itulah Pak kenyataan zaman sekarang. Ya, karena akibat
tidak ada rasa cinta kepada ilmu. Dulu, ya, pernah Syekh Masyhur cerita, Pak. Syekh Masyhur cerita, aku diperintahkan oleh Syekh Albani untuk ya memeriksa kembali kitab yang beliau telah tulis. Lalu beliau menunjukkan aku kitabnya di sebelah sana. Diambil sama Syekh Masyhur. Ternyata kitabnya apa terjadi, Pak? Syekh Albani membikinnya sendiri dari ya kertas-kertas bekas. Syekh Masyhur bingung, Syekh, ini kok kertas bekas? Iya, aku nggak punya duit ya untuk menulis, untuk beli buku. Jadi aku nyari kertas-kertas bekas di tempat sampah. Kemudian aku susun begitu untuk menulis ilmu. Sampai begitu. Kita duit banyak, bisa beli HP mahal, bisa beli itu, buat beli kitab nggak bisa, aneh. Ya, beli Pak kitab Pak. Biasakan kita itu budaya membaca Pak. Orang Indonesia ini maaf ya, budaya membacanya lemah sekali. Masih kalah sama orang-orang Barat, orang-orang Jepang. Orang Jepang tuh budaya membacanya luar biasa Pak. Iya. Coba kita budayakan untuk membaca. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukankah suami itu kepala keluarga harus bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya? Terus kenapa saya sebagai istri harus ikut mencari nafkah? Wah, ini lagi curhat ini. Sedangkan suami masih mampu, tapi suami saya seperti tidak mau mencari nafkah, Ustadz. Wah, ini bahaya ini. Ingat Pak, kewajiban mencari nafkah itu kewajiban yang Allah bebankan kepada siapa? Laki-laki. Wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Kenapa antum jadi tulang punggung, suruh cari duit? Ini ya laki-laki setengah perempuan kayaknya nih. Laki-laki nggak punya tanggung jawab, Mas. Ya. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab tidak akan pernah membiarkan istrinya untuk cari nafkah sendiri. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab, dia akan berkata pada istrinya, mah, kamu di rumah didik anak-anak untuk cari nafkah, biar aku yang cari. Iya, tapi mohon sabar ya, karena rezeki itu terkadang banyak, terkadang sedikit. Cuma terkadang istrinya yang gak sabaran, Pak. Ketika suaminya sudah berusaha cari nafkah, qadarullah pemasukannya dikit. Iya. Akhirnya apa? Nggak sabaran. Banyak juga perempuan yang seperti itu. Kalau saya sakit gatal-gatal, saya obati dengan cara menyeka dengan air panas. Air panas dimasukkan ke dalam botol lalu ditempelkan ke tempat yang gatal dan biasanya enak. Dan setelah 2-3 kali rasa gatal itu hilang. Bolehkah berobat dengan cara itu? Apakah itu sama dengan kai? Ya beda, Pak. Kai itu besi yang dipanaskan. Kemudian ditempelkan ke titik akupuntur yang berakibat kulitnya akan melepuh. Kalau ini kan air panas cuma disimpan aja, nggak pengaruh, nggak masalah. Jangan disamakan, tidak sama antara ini dan itu ya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.